Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman bikin pagi-pagi. Ketemu lagi ya bareng saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah untuk mengolah limbah-limbah perca tuh, kain-kain yang tinggal seuprit kecil banget kayak gini, untuk jadi sesuatu yang bermanfaat. Waalaikumsalam Mbak Ruli. Betapa bahagianya melihat Mbak Ruli udah hadir ya untuk menerjemahkan sauprit. Jadi sauprit itu kalau udah tinggal dikit banget ya, yang kayaknya tuh harus dibuang karena jadi lap pun nggak bisa gitu ya. Selamat pagi Mbak Ting Ting, Mbak Dia, Mbak Ita Roshida, Mbak Nanda, Mbak Afid, Mega Sarah, halo. Selamat bergabung ya. Wah, ada Mbak Iva Dewata juga. Mbak Iva, kami turut berduka cita ya atas berpulangnya ayahanda kemarin ya Mbak Iva. Terus juga ada Mbak Sirli. Wah, ada banyak ya pagi ini. Senang banget. Oke Besti, kita lihat dulu dari deket sebenarnya apaan sih yang mau dibikin. Teret. Tung tung tung. Jadi ini itu apa namanya? Anting-anting ya, dan dia dipasangnya dijepit, di klep jepit kayak gini, sehingga dia jadi lebih mudah dipakai kalau mau diaplikasikan di kerudung. Nah cuman kalau misalnya pakai kerudung nih harus dikasih lipetan gini ya, supaya nanti klepnya bisa nyelip di kain yang nempel set ya. Nah, jadi dia akan bentuknya seperti ini. Kok miring-miring ya? Muter-muter. Ya terus terang kalau dari depan tuh nggak kelihatan sih ya, nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi kita harus kayak miring-miring biar antingnya kelihatan. Tapi kan sekali lagi ini kan anting-anting yang nggak untuk dipakai sehari-hari ya, cuman buat occasion. Misalnya lagi janjian, ketemu sama teman-teman, mau dress code tertentu gitu, atau mau pergi tamasya bareng kemana gitu kan ya. Nah sementara kalau dipakai kayak ke pasar, ke Indomaret, kayaknya butuh keberanian khusus ya. Iya, alhamdulillah roti goreng sudah comeback. Tandanya perekonomian sudah semakin membaik ya, mudah-mudahan ya, bismillah. Oke, nah kita akan sama-sama bikin-bikin. Yang pertama harus disiapin adalah teman-teman harus punya percaknya dulu ya. Saran saya gunakan perca kain yang tipis. Jadi kalau percanya dari tenun yang tebal kayak gini, terus terang proses pembuatannya akan jadi lebih susah. Karena apa? Karena kainnya lebih tebal dan lebih susah dibentuk. Nah kalau teman-teman pengen pakai yang tenun, coba ini kayak, ini kalau nggak salah tenun baron kali ya. Saya dikasih juga sih. Tapi ini kayaknya cetak atau printing ya. Rasanya bukan printing sih. Jadi dia ada benangnya juga. Mungkin ATBM ya. Nah ini bisa dipakai karena dia emang tipis banget teksturnya ya. Nah, hai nanaku. Oh kamu kucing. Atau bisa juga paling enak sih pakai kain batik ya. Nah kain batik ini enak banget karena dia kan dalam satu lembar seperti ini ya misalnya. Ini warnanya ada macam-macam. Jadi kalau kita mau pilih itu kita bisa dapat pola atau warna yang banyak bahkan dari selembar kain batik yang sama ya. Nah ini buat teman-teman yang bener punya sisa potongan kain bikin masker dulu, bisa dipakai banget. Nah buat yang pengen beli bahan-bahannya bisa langsung menghubungi Mbak Admin. Nanti kalau misalnya nggak punya perca batik bisa kasih message ke Mbak Mun, Mbak Elo atau Mbak Lutfi gitu ya. Mbak boleh nggak minta perca batiknya sedikit, nanti kita akan sertakan supaya teman-teman bisa ikut coba praktek ya. Atau kalau nggak mungkin bisa lah ya kayak daster-daster kita yang udah lama gitu ya dipotong sedikit. Atau yang udah sobek-sobek ya kan, daripada kenangan bersama daster itu hilang percuma. Nah jadi mungkin sebagian dari daster itu bisa kita potong untuk kita abadikan jadi aksesoris ya, biar kenangannya masih selalu dekat di hati cie. Oke. Nah selanjutnya kalau teman-teman pakai kain yang tebal, saya sarankan untuk persiapkan juga jarum jahit ya. Jadi jarum jahit dan benang untuk
jahit di atas kain ini. Makasih Nana, ini bagus banget. Oh iya guys, ini gambarnya Mama sama Nana. Mirip banget ya. Oh ini Nana yang kecil ya, Mama yang di depannya, Mama lagi gendong gitu ya. Bagus Nana, bagus. Boleh nggak Nana main sama Papa dulu, nanti kita main sama-sama ya. Oke? Dadah. Terus habis gitu setelah kainnya udah ada, selanjutnya kita siapin klepnya ya. Klepnya yang besar lebih baik. Karena apa? Karena nanti proses masang kainnya di atas klep itu menggunakan lem tembak ya. Boleh nggak Mbak pakai lem lain? Kalau misalnya lem lainnya itu kita harus cek dulu jenisnya ya. Jadi kalau misalnya mau pakai lem Alteco, saya sarankan jangan, sebab lem Alteco kainnya akan jadi keras dan kayak ada bekas kayak tetesan gitu yang susah hilang lah kalau di kain. Terus kalau pakai lem F6000 bisa nggak Mbak? Itu harus dicoba juga karena gini, setiap bagus Nana, ini bagus. Setiap beda lem itu kecepatan dia keringnya juga akan beda-beda. Jadi kalau teman-teman mau coba dengan alat yang berbeda, maka teman-teman harus uji coba sendiri ya. Artinya uji coba ini setelah jadi dibikin, dipakai dalam durasi waktu tertentu, misalnya 1 minggu, 3 hari, atau 1 hari penuh gitu ya, untuk tahu kekuatan nempel dari lemnya. Nah, ketika kita melewatkan proses uji coba, itu biasanya tampak mata mungkin kelihatannya bagus-bagus aja ya, tapi pas dipakai belum lama gitu tahu-tahu udah rusak. Nah, terus kain ini nanti akan membungkus sesuatu ya di dalamnya, sesuatu di dalamnya. Dan saya pakai sesuatu di dalamnya ini adalah kancing batok ya. Kancing batoknya ini ukurannya 2 cm. Sementara klepnya ini ukurannya 1,5 cm. Iya, bagus banget bebeknya Nana. Nah, terus habis gitu boleh nggak bagian dalam ini diganti Mbak, nggak pakai kancing batok? Boleh, biasa gitu, bukan kancing batok bisa. Kalau nggak punya juga kancing batok atau kancing biasa, teman-teman bisa pakai. Boleh nggak pinjam Mama? Ini karton bekas ya, tapi jangan yang ada gambar Nana ya. Pinjam Mama, pulpennya boleh nggak? Nah, ini kita cetak dulu di atas kartonnya bentuk lingkaran atau segitiga atau oval ya, sesuai selera, pakai pulpen. Bagus sih. Bagus ya, Nana juga bagus. Nah, ini kita cetak ya biasa, pakai lingkaran, mungkin rautan bisa ya, atau pakai uang koin. Nah, benar, kalau nggak punya ini pakai dalamnya pakai uang koin juga bisa. Nah, sampai jadi ada 2 lingkaran seperti ini. Kenapa kok 2 lingkaran? Karena 2 lingkaran ini kan nanti buat di kanan sama di kiri. Kecuali teman-teman memang untuk kebutuhan fashion misalnya ya, cuman perlu 1 anting-anting aja, maka nggak perlu bikin 2 buah ya. Mbak, berarti kalau pakai sarangan langsung bisa ya? Sebenarnya bisa Mbak, cuman kalau sarangan yang tipis, yang saringan itu kan tipis banget ya. Jadi potensi dia melengkung itu juga mungkin akan besar. Terus kalau dipasangin nanti kan kita akan lem atau jahit, itu akan jeplak. Permukaannya yang bolong-bolong itu akan muncul di sini. Jangan dipukul-pukul. Nah, jadi kalau misalnya mau pakai saringan yang ada titik-titiknya, di atasnya itu kasih kayak atau kainnya dipertebal supaya terbungkus dengan sempurna ya. Nah, kemudian Nana boleh nggak jangan pukul, nanti di sini goyang ya. Oh iya, pinter ya Nana. Coba sepedanya Nana mana? Mama mau ambil sepedanya. Nah, ini gunting ya, gunting kain. Nah, kalau untuk motong kertas teman-teman bisa pakai juga gunting kertas yang seperti ini. Kenapa? Karena kalau gunting kain dipakai motong kertas itu biasanya cepet atau lambat dia akan tugel, nggak landep. Tumpul ya,
guntingnya tuh nggak enak lagi dipakai. Nah ini jadi buat teman-teman yang nggak punya kancing di rumah, bisa pakai uang koin yang lama-lama, aduh boleh nggak ya? Maksudnya yang koin yang udah nggak kepake ya. Atau bisa juga pakai kertas karton seperti ini. Mbak saya nggak punya karton yang tebel, gimana ya Mbak? Bisa nggak pakai karton tipis? Bisa ya. Tapi karton tipisnya itu nanti di double. Jadi teman-teman kayak bikin, misalnya kalau kita pakai karton tebel ini kan kita cuman perlu 1 kali ya. Ini bagus banget Mbak Lida bikin saran. Bagi kalau mau pakai saringannya itu bisa ditutup dulu pakai kain kapas supaya lubang yang lancip-lancipnya nggak jeplak ke depan. Nah kalau teman-teman pakai karton tipis, maka karton cetakan bulat ini harus dibikin seperti sekitar 6 kali atau 8 kali, lalu dilem bertumpuk supaya dia tebel ya. Karena kalau misalnya cuman 1 aja, karton tipis yang biasa buat prakarya di sekolah anak-anak itu dipakai, dia biasanya akan melengkung. Jadi nanti kartonnya kalah sama kainnya. Pas dipakai jadi kurang cantik atau kurang timbul gitu ya. Ketul ya. Ini juga istilah orang Surabaya. Ketul itu artinya nggak landep atau nggak tajam. Nah ini kalau pakai karton tebal dia akan cukup tebal sehingga pada saat dibungkus pakai kain batik dia jadi bagus. Nah kalau misalnya kurang tebal, maka teman-teman bikin ginian yang banyak. Nah ini ditempel dulu bersusun sampai dia jadi tebal ya. Nah ini salah satu tips yang bisa diaplikasikan. Nah selanjutnya saya tetap akan pakai kancing sih ya. Terus kemudian kita ambil, lalu kita buat pola atau kita potong polanya. Kira-kira seberapa sih? Nah, jangan terlalu lebar motongnya, tapi juga nggak boleh terlalu kecil ya. Karena nanti akan susah pada saat pasang lem. Nah bener banget ya Mbak Ruli ya. Ini karton bekas susu itu juga bagus karena dia relatif tebel. Ini nanti teman-teman bisa saling berbagi tips. Nah kemudian pilih yang cembung ya. Kalau misalnya kancingnya nggak rata. Nah kemudian kalau teman-teman kainnya tebel, bukan pakai kain jenis batik, maka teman-teman perlu jahit. Jadi di sini dijahit jelujur gitu ya sampai akhirnya dia mengkerucut nutup semuanya. Nah tapi kalau misalnya teman-teman pakai bahannya tipis gini, ini bisa langsung diaplikasikan dengan lem tembak. Nah cuma hati-hatinya adalah kalau lem tembak ini saat diaplikasikan panas banget ya, banget panas dalam artian yang sesungguhnya banget. Nah jadi tipsnya kalau teman-teman mau kerja, tangan ini dikasih handy plus dulu ya, handy plus atau tenso plus atau isolasi juga sebenarnya bisa sih. Terus nanti jadi kita buat tekan-tekan supaya apa? Jadi tenso plus atau isolasinya itu menjaga tangan kita dari terpapar langsung panasnya lem ya. Loh Mbak Kiki kok sekarang bisa langsung nggak pakai Tensoplas? Tangan saya kan udah sering banget bikin ginian ya. Jadi kayak kemampuan atau resistensinya terhadap panas itu udah cukup tinggi gitu. Nah tapi aslinya nih panas sih. Aduh aslinya nih panas sih. Iya beneran panas guys. Nah nih di tahap ini saya rasa kalau pakai lem F6000 masih bisa sih. Cuma teman-teman sekali lagi harus uji coba sendiri ya. Nah, sebab kayak akan beda-beda gitu hasilnya pada yang beda-beda. Oke, seandainya teman-teman nggak punya handy plus di rumah ya, maka teman-teman bisa juga pakai alat. Tadi saya bawa nih. Cuman ya gitu deh, kadang-kadang alat-alat saya ini suka
suka berpindah tempat dengan ajaib. Pinset ya, pinset. Nanti pinsetnya itu ditekan-tekan. Nah ya, ini kelihatannya gampang kalau teman-teman lihat pagi ini. Dan ke kiri gitu. Sehingga benar-benar butuh kesabaran pada saat memasang lem di atas daunnya. Oke ya, kelihatan ya. Ini bagian belakangnya seperti ini. Pastikan bagian belakangnya yang masih terbuka itu cukup buat ditutupin. Nah ini buat teman-teman yang nanya mau pakai lem jenis lain, jawabannya adalah harus dicoba sendiri ya. Karena kayak misalnya lem kastol, lem uhu, ini saya nggak punya di rumah, sehingga saya nggak bisa nyobain kekuatannya seperti apa. Tapi kalau mau gampang, biasanya setiap kali kita beli lem itu kan di wadah bungkusnya, walaupun jarang kita baca gitu ya, itu sebenarnya ada petunjuk lem ini tuh fungsinya buat apa. Nah ini terus kalau ini ya lemnya udah dipasang di sini, terus kita tekan pakai lempengannya ya. Nah pada saat masang lem ini juga nggak semudah yang dibayangkan ya. Kalau nggak biasa, biasanya kita masangnya itu pengen ngasih banyak banget lemnya. Nah padahal ketika lemnya terlalu banyak, ini dia akan celemong-celemong, atau lemnya itu jembret, keluar-keluar gitu. Nggak bisa nggak bisa rapih bersih gini di bagian belakang. Nah setelah lem diaplikasikan, diamkan dulu ya, jangan langsung dites-tes gitu. Kadang-kadang kita pengen tahu kan, habis dilem langsung ditarik-tarik, ya lepas lah, baru juga dilem ya, belum kering banget gitu. Nah kalau lem tembak ini sendiri biasanya saya kasih jeda waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam sehingga dia kering sempurna. Jadi pada saat ngelem kancing ini saya bikin lem kancing yang banyak gitu ya. Baru kemudian dipasangin juntai di bawah seperti ini. Nah ini kita buat 2 buah untuk sisi kanan dan sisi kiri ya. Nah ini kayaknya sudah banyak yang pengen langsung nyobain ya. Ini seru banget dicobain. Dan bahkan cuman kayak gini aja ya. Nih kita jual gini aja. Ini kalau kemasannya cantik, kita jual di bazar itu laku banget. Terus gampang juga kan bikinnya ya. Dan orang tuh suka anting yang cuman secuil kecil gini dibandingkan anting yang menor-menor. Terus kita bisa kayak bikin promo gitu ya, tulisan harganya berapa, terus dijadikan now only sekian gitu. Padahal sih sebenarnya emang murah ya. Cuman kita iklankan aja biar dia kayak murah. Nah kunci penting banget. Namanya juga perca ya. Perca itu kan kayak scratch atau kain-kain sisa lah ya. Nah kadang-kadang kan kita dapat perca ini belum tentu punya kita sendiri ya. Kita dapat dari orang atau kita dikasih sama penjahit segala macam gitulah. Nah itu tidak dalam kondisi rapih, lurus alias kusut. Nah terus kadang-kadang juga berdebu, tanpa kita sadari percanya itu berdebu. Nah ini kalau teman-teman ragu apakah misalnya batiknya ini luntur nggak ya gitu. Terus jadi teman-teman sebaiknya pada saat nerima perca dicek dulu, dibersih-bersihkan, kalau perlu dicuci dan disetrika, sehingga pada saat diaplikasikan seperti ini itu kita sudah menghindari kondisi-kondisi nggak penting seperti kain yang kusut. Karena kain yang kusut itu sudah nggak bisa ditolong sih. Kalau diginikan tetap akan kelihatan kusutnya. Jadi memang harus disetrika atau dibersihkan dulu lah ya kainnya, sehingga dia siap untuk diaplikasikan. Nah ini kira-kira besarnya kalau mau dipasang. Kemudian ambil lem tembaknya, bubuhkan sedikit-sedikit di satu sisi aja dulu, gini ya, kayak gini.
Ingat, ini panas, jadi teman-teman harus hati-hati banget pada saat pegang atau pakai. Paling gampang tangannya ujung dikasih handy plus kita. Atau cara yang kedua, teman-teman bisa pakai pinset gitu untuk nutupin, untuk neken-neken ke lemnya. Kenapa kok nggak langsung dilem sekalian? Kalau dilem sekalian itu keringnya sekalian ya. Jadi apa? Oh ya udah. Anak kan punya sendiri. Itu punya mama loh. Minta satu. Iya, aduh, ayo Mbak Sarah dibuat ya, karena ini mudah banget dan nggak harus pakai kain motif batik juga sih ya, cuman lagi ada challenge kan, bulan Oktober ini kan bulan batik, alangkah baiknya kalau kita eksperimen dengan kain-kain batik yang kita punya. Tapi misalnya mau diganti pakai kain dengan motif kotak-kotak, polkadot, karena segmen kita adalah remaja usia muda, itu bisa banget ya. Jadi teman-teman bisa kreasinya jadi macem-macem. Ini kalau ada lomba kreasi daur ulang ya dari benda-benda yang ada di rumah, ini jangan ditiru ya cara saya nempelkan. Langsung pakai tangan karena panas ya. Duh, terima kasih Mbak Fitria, jadi rajin ya, jadi order terus ini. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa kreasikan pakai bahan-bahan yang ada di rumah ya, karena alangkah baiknya kalau kita itu bisa, maksudnya tutorialnya mungkin sama, barang-barang lihat dibikin-bikin pagi-pagi, tapi pada saat praktek teman-teman kreasikan dengan bahan yang ada sehingga ada sentuhan unik dari setiap pribadi gitu. Nah, ini hasilnya ketika udah dipasang. Ini bagian belakangnya ya. Ingat, kalau kainnya tebal bukan jenis batik seperti ini, teman-teman harus jahit dulu bagian belakangnya. Tutorial cara jahitnya ada di YouTube channel Koleksi Kiki yang bikin bros tenun pakai bahan aqua galon ya, tutup botol aqua galon. Nah, Mbak jarinya udah kebal ya. Iya, jadi mungkin semacam kebal ya. Tapi ya gitulah. Terus kita pasangin lem di sini ya sedikit. Jangan terlalu banyak ya. Ini lihat komposisi saya masang lemnya itu nggak tebal-tebal banget. Supaya apa? Supaya ketika ininya nempel dia nggak bleber atau nggak cemong-cemong keluar-keluar ya. Ini kalau teman-teman perhatikan pas saya pertama kali belajar bikin ya, ini cemong-cemong banget. Tuh kan masih ada bekasnya meskipun sudah dibersihkan. Karena ya namanya baru belajar. Nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman nanti di rumah, aduh Mbak aku juga celemong-celemong, nggak apa-apa, baru belajar. Nanti kalau udah berkali-kali bikin tuh kayak gini. Kadang berkali-kali bikin pun atau sudah sering bikin, tapi kalau udah lama libur itu juga celemong-celemong lagi loh ya. Jangan dikira kita pernah bisa terus setelah libur lama pasti akan bisa lagi gitu. Ya bisa sih, cuman pasti ada kayak proses adaptasi lah pada saat mulai bikinnya ya. Bener Mbak Ting Ting. Ini untuk memberikan motivasi juga ya ke teman-teman yang baru bikin. Jangan berkecil hati kalau dirasa karyanya masih kok jelek banget, kayak kurang pantas. Tenang ya, semua ngalamin episode seperti itu. Ini teman-teman kalau dilihat, lihatlah, kayaknya cuman butuh sauprit banget ya kan. Nih masih sisa sepanjang ini. Artinya dari bahan yang sedikit banget pun bisa dikreasikan jadi aksesoris ya. Oke, sekarang saya akan coba pakai kain jenis lain karena tadi saya udah punya batik. Nah ini kain, saya nggak tahu kain apa namanya. Kayaknya sih tenun baron ya. Iya. Nah ini dia teksturnya sangat tipis banget. Kita akan bikin lagi ya. Sama. Nah kalau kainnya yang batik tadi kan depan belakang sama-sama ya,
ada motifnya atau dia nggak ada depan belakangnya. Ketika teman-teman pakai kain yang cuma satu sisi, pastikan jangan sampai keliru ya nanti masang lemnya. Posisi kancing ada di bagian belakang supaya posisi kain yang polanya cantik ini ada di bagian depan. Oke, kita potong lagi. Nah, ini kalau kainnya kain-kain bekas ya, yang sudah lama banget kesimpan, pastikan pada saat gunting-gunting kita pakai masker. Itu menjaga diri kita nggak mudah sakit ya. Karena terus terang debu-debu tekstil ini nggak terasa, tapi cukup sakit. Cukup bikin batuk-batuk gitu kalau dia memang sudah lama disimpan dan debuan. Ya, kayak gini. Kayak bikin pastel ya. Jadi dilipat dikit-dikit gitu. Cie, kayak sering bikin pastel aja. Tahu kan teman-teman maksudnya. Nah, ya. Nah, terus lem lagi sedikit. Pastikan ya nanti kalau aplikasi pakai lem tembak, tangannya ditutup dulu pakai isolasi atau handy plus ya, atau pakai pinset pada saat neken-nekennya supaya apa? Supaya panasnya nggak langsung kena di tangan kita ya. Nah, ini. Oke. Oke ya, saya tunjukkan bagian belakangnya. Mudah-mudahan mudah ya. Jadi kalau pas pertama nanti akan agak ribet dikit lah ya, tapi wajar, namanya juga pertama ya kan. Jangan berkecil hati, Besti. Kalau udah bisa senang banget. Nah, ini bikin aja yang banyak dulu kayak ginian, baru kemudian ditempel-tempel. Nanti setelah agak lama dia kering, baru kita pasangin manik-maniknya gitu ya. Mbak Kiki lagi bikin apa pagi ini? Pagi ini kita bikin anting-anting dari perca kain. Saya sarankan kain yang digunakan adalah kain dengan tekstur yang tipis. Bisa pakai kain batik atau tenun yang tipis ya. Kalau misalnya pakai kain yang tebal, triknya agak sedikit berbeda. Tapi kebetulan saya alatnya lagi nggak ada, jadi nggak bisa saya tunjukkan ke teman-teman. Karena ketika kita pakai kain yang tebal, kita harus sedikit jahit dulu bagian belakangnya. Mbak Kiki itu jenis kain batik yang dipakai agak jerawut-jerawut ya. Harus dirapikan ya Mbak. Memang pentingnya pakai gunting kain itu untuk benar-benar mendapatkan hasil yang super tajam ya. Jadi kalau nggak digunting pakai gunting yang tajam, ini susah banget menghasilkan potongan kayak gini. Jadi alat yang tepat itu memang wajib banget. Sebab kalau alatnya nggak tepat, itu dia nggak akan bisa rapi. Alah bujel. Ada lagi udah nggak tajam gitu maksudnya Besti, itu pasti akan jerawut dan benangnya akan susah dikondisikan ya Mbak Lida ya. Mbak Lida sebagai master perkainan pasti udah punya pengalaman banyak terhadap jenis-jenis kain yang dipakai. Nah, iya. Ini pelan-pelan kasih dikit-dikit. Kalau mungkin bisa kalau Mbak Ting kalau dia ada kayak semacam plastiknya, kain itu kalau dibakar akan ngelinting ya, itu akan matikan benangnya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman pakai cara yang saya tunjukkan di video sekarang ini, itu yang kayak jerawut-jerawut ini bukan dari benang ya, tapi dari lem tembaknya. Jadi tangannya saya pas waktu ngaplikasikan itu ketempelan lem tembak. Tapi kalau dari kainnya sendiri dia nggak ada ekses atau sisa benangnya.
kayak pinset ya. Ini nanti kalau sudah bikin di rumah itu nggak akan selambat saya nempelinnya ya, pasti serut gitu. Cuman kalau saya kecepatan nanti susah diikutin ya sama teman-teman yang ada di rumah. Jadi teman-teman biar kelihatan ini bentuknya bakalan kayak bunga seperti ini bagian belakangnya. Nah nanti kalau dirasa ada sisa-sisa lem ya yang masih nempel dan kayak jerawat-jerawat atau benang yang keluar-keluar, maka ini bisa dirapikan terlebih dahulu sebelum nanti ditempelin ke klep jepitnya. Oke ya, bismillah. Bener mbak, ini sinyal saya jelek banget di Surabaya. First medianya berapa hari ini, jadi mungkin nyampe di teman-teman agak nyandet-nyandet. Tapi ini bukan materi yang rumit kok ya. Maksudnya bisa kebayang lah. Ya kalau pakai tenun ini dia relatif lebih jendul bagian belakangnya. Karena apa? Kainnya tebel. Gitu. Terus oke, set. Mbak Ki itu menggunting kainnya dilebihkan berapa senti dari ukuran kancingnya? Ini jawabannya adalah ngikutin ukuran kancingnya ya. Jadi kalau kancingnya ini yang saya pakai kan 2 cm ya, maka dilebihkannya 1 cm di sekeliling pinggirannya, supaya pada saat dilipat 2 cm-nya akan nutup ke tengah ya. Nah, kalau teman-teman lebihkannya lebih dari diameternya si batok batok yang di tengah kancingnya, maka nanti kainnya itu di belakang akan berlebih-lebihan juga. Jedul itu maksudnya gini. Ini karena kainnya tipis, kalau teman-teman lihat ya, ini lebih cantik, rapih dibandingkan yang tenun. Jadi walaupun dia tenunnya jenis tipis, dia tetap aja tebel ya. Nah, terus lipatan pinggirnya kalau kainnya tipis itu dia bisa lebih rapih ketimbang pada saat pakai kain yang tebel ya. Cuma nanti kalau sudah sering itu bikinnya kayak gitu. Mbak Komas yang gitu. Kalau saya masih pelan juga kayak di tutorial ini. Ya jadi di koleksi Kiki ada yang jago banget bikin pertenunan gini, namanya Mbak Koma ya. Biasanya ikut ngajarin kalau di kelas. Iya Mbak Koma. Oke, ini kasih lem dikit, terus habis gitu ditempelin sambil ditekan. Aduh. Ini tangan saya udah kena lem ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini di sini kayak ada lem yang dari tangan saya. Nempel jadi jelek. Tapi tenang, kalau ada kejadian kayak gini, biarkan sampai benar-benar kering baru dipotong pakai gunting atau tang potong ya. Jadi lem yang keluarnya itu tadi digunting pakai gunting atau tang potong. Itu jauh lebih rapi dibandingkan pada saat basah langsung didemok-demok gitu ya, gitu. Mbak, kalau di bagian belakang dikasih kain pelapis bagus nggak? Bagus banget Mbak Wiwi. Kan ada yang kain keras itu ya, kain keras warna putih, itu bagus kalau ditempelin. Cuman nanti kayak harus ekstra kerja keras sih. Secara kainnya juga nggak akan kelihatan kain putihnya.
Nah, sementara kalau kita pakai cara ini sebenarnya jauh lebih praktis dan menghemat waktu. Tapi kalau mau dikasih kain putih dulu juga nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman bisa tutup dulu pakai kain putih, atau bisa juga pakai kain sweat. Cuman kain sweat mahal ya, sayang. Baru diaplikasikan. Jadi ini yang bahan tenun sudah ada 2. Yang batik juga sudah ada 2 ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau praktek di rumah bisa pakai kain yang saya sarankan tipis-tipis aja supaya hasilnya lebih cantik. Nah, selanjutnya kasih wadah yang cantik. Apalagi kalau teman-teman bisa ceritain bahan yang dipakai itu kain batik dari kota mana, motifnya apa gitu, itu tambah oke banget, akan langsung meningkatkan nilai jual sampai wow, melesat hingga ke atas, Nah, tapi kalau misalnya pengen bikin yang ekstra gitu ya, nggak mau yang sederhana, pengen yang lebih trendy, trendy. Mudah-mudahan ada ya. Sepertinya aku lupa membawa ring. Sering terjadi nih, karena harta kekayaannya terlalu banyak. Ini kita ambil dulu ring ya, warna emas bakar saya pakai. Sebenarnya sih bagusan kalau warna gold juga ya, cuma kok salah bawa kompartemen, ya udahlah pakai yang ada. Atau haruskah saya pun aven? Ya pun aven. Atau ininya aja deh diganti ya. Iya, harta kekayaannya banyak. Terus kompartemen rantang ini kan suka masangnya, yang penting susunannya 4 gitu ya. Pas dibuka zret, habis kerja udah pagi-pagi keburu-buru, karena biasanya saya ngerjainnya tuh malam gitu. Terus tahu-tahu udah pagi ya kan, belum beres. Terus balikinnya acak-acakan, nggak sesuai urutannya lagi. Nah, ini kita pakai Mbak, ini anting atau penjepit hijab? Ini sebenarnya anting jepit gitu Mbak. Nah, tapi kalau mau dipasang di jilbab ini juga bisa ya, karena sekarang kan lagi hits banget tuh jilbab-jilbab yang model gini kayak ada anting-antingnya. Nah, sebenarnya cara bikinnya kayak gini. Pakai di sini, jepretin, tuh, teret, ya kan, udah ada kayak anting-anting. Ini lucu juga sebenarnya yang sederhana ya. Nah, cobalah pakai yang biar tuh kan, tuh kekinian banget loh guys. Nah, oke. Ini kita pasang ringnya di sini. Coba ya, ini diperhatikan dengan seksama, mudah-mudahan ini dipasang di sini. Kenapa harus dipasang di sini? Karena kalau di tempat yang berbeda dia akan goyang dan bisa lepas atau coplok ya, guys. Bentar. Ini terus ditutup. Bismillah. Nah, ini ditutup gini ya, kecilin. Nah, kemudian, hai nanaku. Ya. Baru dari sini disambung ring lagi untuk ke arah ininya. Ke arah kaitannya ya, atau ke arah lempeng yang ada di bawahnya. Bismillah. Ini kalau teman-teman lihat, dia posisinya akan jadi seperti ini. Oke? Nah, ya. Jadi saya kasih ringnya 2 kali supaya dia bisa sejajar ngadepnya sama si anting yang depannya.
Nah kalau udah kayak gini baru kita tambahin manik-manik sesuai selera. Harta kekayaan mama tersebar di berbagai tempat. Nah ini ya. Terima kasih Mbak. Kalau versi bros gimana cara pasang penitinya? Nah kalau pasang bros ini dibikin bros ya berarti harus dikasih lem tembak juga ya Mbak. Jadi memang kendalanya kalau bikin kain ini susah sih, susah masang peniti yang kuat. Jadi memang kalau nggak dijahit ya berarti harus dikasih lem di belakangnya. Ini gini. Terus ya. Ini biasa ya, dilipat terus diputar. Lipat dulu 90 derajat, diputar, terus dia jadi bulat ini. Nah, dari sini kita pasang ke lubang-lubang yang ada di lingkaran ringnya. Jadi kayak gini ya teman-teman. Mbak, Kiki ringnya ukuran berapa? Saya sarankan pakai 6 mili sampai 8 mm ya. Kalau lebih besar itu, dari itu nanti jelek. Kalau lebih kecil susah dipasangnya. Nah, terus udah langsung aja dipasangin satu persatu ya. Sesuai selera mau berapa banyak jumlahnya. Potongan kawat-kawatnya itu tidak terurai kemana-mana ya. Nanti bersihinnya jadi susah kalau dia potongannya kecil-kecil. Bismillah. Ini ya. Baru dipasangin satu-satu di sini. Iya. Ini kalau misalnya maniknya warnanya doff, dia akan lebih etnik ya. Nah ini saya pakainya kristal warna coklat sih, dia jadi kesannya lebih mewah. Jadi pemilihan manik-manik itu juga menentukan kesan atau image yang bakalan muncul di aksesoris yang kita buat. Nah ini buat yang tadi nggak sempat lihat, dari ikat, masukkan ke paku head pin ya, paku yang ujungnya buntu, lipat, terus habis itu potong, sisakan sekitar 1 cm, lalu dengan menggunakan tang putar, jepit, dilipat. Kalau anting tenun nggak pakai manik-manik, saya biasanya jual 25.000. Kalau pakai manik-manik saya jual 35.000. Ini misalnya dikasih batu atau apa gitu ya. Tapi ya balik lagi ya, tergantung ya jenis manik-manik yang teman-teman pakai. Kalau misalnya manik-maniknya yang mahal atau batunya premium, berarti ya tinggal dihitung aja dari harga bahan bakunya. Jangan sekedar oh Mbak Kiki jual segini, aku juga sama jual segini, ternyata bahan yang dipakai beda gitu, lebih mahal. Nah terus Mbak, tapi itu kan bahannya cuman perca atau scratch gitu ya. Terus gimana caranya membuat orang mau membeli dengan harga yang saya tetapkan tadi di angka 25.000? Yang pertama adalah orang tuh beli ketika dia ngerasa perlu beli anting, itu ketika dia ngerasa perlu beli padanan sesuatu. Jadi akan lebih mudah terjual anting-anting ini kalau teman-teman bikin
bros yang senada atau kalung yang senada gitu. Jadi nanti kita tinggal tawarin, saya ada loh antingnya yang sama, warnanya sama warna kalungnya. Itu potensi terjualnya lebih besar yang pertama. Yang kedua, orang biasanya ngasih anting-anting kayak gini, beli anting-anting gini kebanyakan untuk dikasihkan lagi ke orang lain ya. Jadi kalau memang targetnya adalah untuk souvenir atau hadiah, maka yang harus diperhatikan adalah packaging ya. Jadi teman-teman mengemasnya itu harus cakep lah, atau pantas lah kalau buat dikasihkan ke orang lain. Sehingga mungkin memang bahan bakunya itu kayak perca, tapi untuk membeli kemasannya, terus kayak perlengkapan kemasan seperti logo, cetakan, kartu ucapannya gitu ya, itu berbiaya nggak murah ya, karena sulit dipesan cuman dikit kan, harus dipesan langsung misalnya per 100 atau per jumlah tertentu sesuai tempat masing-masing gitu. Jadi harus piawai banget mengenali yang mau disuruh beli itu siapa, baru kemudian kita siapkan kebutuhan mereka itu bagaimana. Karena kalau cuman istilahnya kita bikin anting terus kita taruh gitu ya, begitu aja, itu akan lebih susah jualannya, karena ya mereka nggak ngerasa membutuhkan gitu. Terus cara lain yang bisa dilakukan adalah berkolaborasi dengan orang yang punya bisnis saling mendukung sama kita. Misalnya yang jualan pasmina kayak gini gitu ya. Sudah 9.50 ya Mbak Ruli. Aduh, makasih Mbak Ruli, cintaku deh. Gak terasa. Nah, maka teman-teman bisa ajak kolaborasi. Terus Mbak, gimana kalau kita bikin XX gitu, maksudnya koleksi Kiki XX Heaven Light gitu ya. Terus jadi kita yang support untuk anting hijabnya, dia yang support untuk pasminanya. Jadi bisa dibeli bandrol atau satu set sekaligus gitu, atau bisa juga dibikin tema khusus yang sesuai. Apa sih keuntungannya kalau kita jualannya bareng-bareng dengan teman lain yang usahanya saling melengkapi sama bisnis kita? Kita akan terbantu untuk saling promosi gitu ya. Jadi dia kan akan posting anting-anting ini di akunnya, sama kita pun juga akan posting brand dia di akun kita. Jadi kita kayak saling support secara tidak langsung, walaupun mungkin di awal penjualannya ketika produknya itu baru atau orang masih nggak terbiasa lah lihat orang jilbaban pakai anting gitu kan, kayak aneh banget gitu kan. Nah, paling enggak dengan adanya kolaborasi bareng itu membantu brand kita dikenal oleh kelompok yang lebih luas. Gak apa-apa lah dikenal dulu ya kan, nanti lambat laun mudah-mudahan setelah dikenal sering lihat postingan kita jadi beli ya kan. Jadi nggak selalu semua yang dilakukan dalam kolaborasi itu langsung bisa dihitung, wah jadi uang berapa juta atau berapa laku banyak gitu. Kadang-kadang pada tahap awal proses kerjasama ya memang kayak perkenalan dulu gitu. Mungkin malah dapat uangnya dari tempat yang berbeda ya. Duh, makasih banyak Mbak Ruli dan teman-teman semua yang sudah ikutan bikinnya, biar jadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Bisa jadi anting-anting kayak gini, atau nanti mungkin mau dibikin kayak hiasan penjepit jilbab atau dasi gitu ya. Monggo dikreasikan, basic dasar ilmunya ini dikembangkan lagi jadi sesuatu yang unik, dan mudah-mudahan bisa membantu perdagangan teman-teman jadi lebih laris dan tambah maju. Gitu dulu ketemuan hari ini ya. Sampai ketemu minggu depan dengan tutorial bikin-bikin lainnya bersama Bikin-Bikin Pagi-Pagi. Dadah.